Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang berikutnya di sini adalah materi CKMB, di mana CKMB di sini adalah menggunakan reagen diasis. Reagen diasis di sini juga digunakan untuk pemeriksaan secara kuantitatif untuk mendeteksi CKMB secara in vitro di dalam serum atau plasma secara fotometrik. Sebelum kita membahas CKMB itu apa ya. Nah, di sini dijelaskan order information di mana kitnya dia membawa R1 dan R2. Nah, nanti hati-hati kalau kita menggunakan R1 atau R2, pasti di situ disebutkan kita harus membuat preparasi dari reagensianya. Untuk CKMB itu sendiri ya, kita akan membahas bahwa di dalam tubuh ya, di situ terdapat CK ya, kita belum ke arah CKMB ya, di mana CK itu disebut juga dengan kreatinin kinase, merupakan isoenzim di mana CKMB tersebut merupakan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, di mana ada CKM, ada CKB. Kalau CKM itu otot untuk rangka, jika CKB itu otot untuk jantung, ya, otot untuk jantung, dan ada juga yang lain, ya, CKBB itu otot untuk usus, ya, dan CKAMT itu otot untuk mitokondria. Di mana, ya, jika terjadi kerusakan, maka sel-sel otot tersebut akan mengeluarkan enzim. Nah, dari situ ketika mamanya orang terkena penyakit jantung ya, sebelumnya kita omongin dulu ya, pada pemeriksaan khususnya faal tentang jantung, fungsi jantung, di sini ada pemeriksaan CK, CKMB, troponin T, troponin I. Nah, jika pada kondisi tertentu seseorang terkena serangan jantung atau infak atau AMI atau apapun yang berkaitan dengan kerusakan otot jantung, maka akan terjadi kenaikan isoenzim pada 4-8 jam setelah terjadi serangan. Nah, pada 18 jam itu terjadi puncaknya dan normal kembali pada jam ke-48 sampai 72. Nah, di sini ya, kita tidak bisa semata-mata periksa asal saja, tidak. Jadi harus kita pertimbangkan waktu yang tepat untuk pemeriksaan faal jantung. Nah, kalau tadi membahas tentang CK, kreatinin kinase, itu mempunyai isoenzim yang banyak, CKMM, CKMB, CKMT, CKBB. Nah, di sini nanti untuk CKMB itu hanya membahas atau mencari kerusakan dari otot jantung. Jadi CKMB itu adalah pemeriksaan yang ditujukan untuk melihat kerusakan dari otot jantung. Nah, diutamakan untuk pemeriksaan khusus atau memonitoring diagnosa miokardial infark atau kerusakan dari otot jantung ya, di mana ini terjadi pada miokardial infark atau serangan jantung. Nah, untuk metodenya di sini prinsip metode yang kita gunakan di sini adalah DGKC ya, di mana ini juga sudah disetujui oleh IFCC. Ini adalah Badan Federal Kimia Klinik Dunia. Ya, di mana dia akan mengupdate tentang ilmu-ilmu kimia klinik. Ini sudah disetujui oleh DGKC dan IFCC. Nah, terus prinsip dari pemeriksaan di mana isoenzim, ya tadi kan isoenzim dari CK itu banyak, CKMP, CKMM, CKM ya, mitokondria, ada juga yang CK BB tadi untuk usus. Nah, ini khusus untuk CKMB ya. Isoenzim CKMB akan dihambat oleh antibodi spesifik. Jadi kita menggunakan prinsip
dia akan dihambat oleh antibodi spesifik, ya, di mana aktivitas subunit CKB, ya, CKMB yang kita periksa tadi setara dengan setengah dari aktivitas CKB, ya. Nah, di sini akan diaktifkan oleh N-nitroasetilsistein dan ditentukan atas dasar reaksi berikut. Ya. Nah, dengan reaksi ini, ya, kreatinin fosfat akan katalis oleh enzim CK, berubah menjadi kreatinin plus ATP. Kreatinin ATP ini, ya, belum jadi energi, akan dirubah, ya, ATP ini menjadi ADP. Nah, nanti setelah menjadi ADP, glukosa 6 fosfat plus NAPDH akan dirubah lagi menjadi 6 fosfogluconolactone dan NADPH dan hidrogen. Nah, di sini NAPDH ini akan setara dengan CKMB yang kita cari. Ya, ini yang terbentuk ini, NAPDH yang terbentuk akan setara dengan CKMB yang ada dalam serum. Nah, bagaimana dengan CKMBDS? Nah, ini CKMBDS ini adalah dilakukan jika di dalam sampel ditemukan CKMB dalam konsentrasi yang sangat rendah. Jadi mamanya kita sudah kerja CKMB ternyata hasilnya sangat rendah, maka kita harus melakukan prosedur CKMB DS. Nah, di sini nanti ada beberapa hal yang harus kita lakukan sehingga di sini kita akan melakukan pengenceran dari reagensianya, di mana di sini pengenceran akan membantu kita memeriksa lebih presisi, lebih tepat, dan lebih sensitif karena terjadi pengenceran tadi. Dengan prinsip sebagai berikut. Untuk reagen yang ada di sini R1 dan R2. Ya, banyak sekali komponennya yang perlu kita perhatikan. Ada NADP. Nah, kalau ada NADP, directionnya yang kita perhatikan, kita harus melihat directionnya adalah increase, ya. Setelah NADP apalagi yang perlu kita perhatikan, nanti panjang gelombangnya, ya. Oke, berikutnya, ya, storage instruction dan reagen stability. Jadi reagen tersebut harus disimpan dan dijaga dalam kondisi stabil. Bagaimana penyimpanannya? Ya, di reagen tersebut dilihat juga bulan expirednya, ya. Jadi expirednya kalau memang masih panjang, ya, jadi reagen tersebut masih stabil sampai dengan tanda expirednya, tanggal expirednya. Jika disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, artinya dia terjaga baik sesuai dengan waktu ED-nya jika disimpannya pada 2-8 derajat Celcius, terlindung dari sinar matahari, dan terlindung dari kontaminasi. Tidak boleh disimpan pada freeze atau suhu minus 2-4 derajat Celcius, itu sudah tidak boleh. Terus peringatan ketika kita bekerja menggunakan reagen ini. Reagen 1 dan 2 ini sangat berbahaya, dapat menyebabkan kerusakan bayi atau janin. Jadi hati-hati. Terus diinstruksikan sebelum kita bekerja harus menggunakan pelindung seperti pelindung seperti jas lab atau kacamata Google, karena ini biasanya akan sensitif di mukosa. Terus reagen tersebut mengandung asam asid. Nah, di sini
sangat berbahaya pada kulit dan mukosa. Terus hati-hati juga pada pasien gammopati monoklonal. Di sini dia akan memberikan hasil yang palsu. Pada pasien dengan pengobatan sulfasalinasin, maka dia juga akan memberikan hasil palsu. Terus pada pasien hidrofil antibody, nah karena kita tadi menggunakan metode antibody juga, pada pasien hidrofil antibody ini juga akan memberikan hasil yang palsu juga. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan alat ini. Kita harus bekerja sesuai dengan good laboratory practice ya. Terus reagen ini ya juga diperuntukkan untuk orang yang profesional di bidangnya. Wastenya harus dibuang pada limbah yang legal. Untuk preparasi reagensia nanti kita akan menggunakan sampel start, di mana sampel start tanpa CKM BDS kita harus mencampurkan 4 bagian R1 dan 1 bagian R2. Dia stabil pada 2 minggu, selama 2 minggu pada suhu 2-8 derajat Celcius, 24 minggu pada suhu 24 jam pada suhu 15-25 derajat Celcius. Jadi perhatikan juga selepas dari waktu stabil reagen ini, maka reagen akan rusak. Dan apabila hasil CKMP-nya rendah, maka kita perlu melakukan pencampuran 1 bagian reagen CKMB ya dengan cara 20 bagian R1 ya diencerkan. Ya, jadi diencerkan dulu dengan reagen 1. Jadi monoreagennya tadi dicampur dengan 20 bagian R1, baru nanti digunakan untuk mengerjakan sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, untuk aplikasinya ya, programnya tadi jelas ya. Kita lihat mix, campur. Ini kalau kita mau menentukan programnya, campur inkubasi setelah inkubasi 5 menit. Nah, kalau sudah berhenti di sini endpoint, tetapi di sini di belakangnya ada kalimat dan baca lagi setelah menit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi dia harus membaca lagi. Nah, pada kondisi yang seperti ini hanya terjadi pada pemeriksaan dengan program kinetik atau kinetik yang dulu pernah ya kita di semester lalu kita pelajari tentang kinetik, 2 point kinetik. Nah, kalau ini adalah kinetik saja ya. Jadi di sini aplikasi yang harus kalian lakukan atau kalian lakukan sebelum pemeriksaan, kalian harus setting alatnya dulu. Programnya adalah kinetik. Panjang gelombang yang digunakan 340. Nah, kalau 340 directionnya adalah decrease ya. Tadi sudah ada NADH, kalau udah ada NADH pasti decrease juga. Apalagi ini panjang gelombangnya 340 nanometer, artinya dia pasti decrease ya. Untuk kuvet yang dipakai di sini adalah 1 cm standar ya. Suhu yang digunakan 37 derajat Celcius dan harus dibaca terhadap reagen blank. Untuk prosedurnya kita siapkan dulu monoreagennya sesuai kebutuhan. Berarti ini kita butuh 3 buah tabung, artinya 3 mili monoreagen ya. Jadi yang dibutuhkan di sini tidak bisa bekerja secara langsung seperti endpoint ya. Di sini kita harus kerja satu-satu. Kita siapkan dulu untuk tabung belangko. Ya, tabung belangkonya yang perlu kita lakukan adalah kita harus memipet 40 mikron destilat water atau aquades, baru ditambahkan dengan monoreagen, didiamkan selama 5 menit, terus baru dibaca atau dimasukkan di proof, dihisap, maka alat tersebut setelah kita setting, maka dia akan membaca secara otomatis menit pertama, menit kedua, menit ketiga, menit keempat, dan seterusnya. Nah, jarak pembacaan antara menit pertama, kedua, ketiga, keempat itu adalah 1 menit. 1 menit itu 60 detik. Jadi delay measure-nya adalah waktunya adalah 60 detik. Jadi boleh 30 detik delay, 30 detik
measure. Totalnya adalah 60 detik. Oke, saya lanjutkan untuk menggunakan faktor. Jadi pemeriksaan ini kita menggunakan faktor ya. Jadi ketika di sini kan boleh menggunakan kalibrator dan faktor. Untuk pemeriksaan ini ya, kita menggunakan faktor. Nah, faktor yang kita pakai ketika kita memeriksa dengan kondisi pertama kita kerjakan serum, maka kan kita nggak tahu apakah dia rendah atau tidak atau tinggi ya. Maka kita kerjakan dengan without CKMBDS. Artinya kita harus membuat faktornya yang mana. Jika kita menggunakan panjang gelombang 340 nanometer, maka faktor yang harus kita pakai adalah 8254. Tetapi jika menggunakan panjang gelombang 334 nanometer, maka faktor yang kita pakai adalah 8414 ya. Ini disesuaikan. Nah, ketika hasilnya konsentrasi CKMB itu sangat rendah, maka kita harus melakukan pengenceran reagen baru diperiksa CKMB dengan DS tadi. Nah, panjang gelombang yang digunakan adalah ini. Maka hasil yang keluar adalah dalam satuan unit per liter. Nah, ini kalau kita menggunakan kalibrator, maka perkaliannya adalah seperti ini. Tapi jika kita menggunakan faktor, perkaliannya adalah absorben, rata-rata absorben yang didapat dari alat akan dikalikan dari faktornya ini ya. Sampai sejauh ini paham ya? Oke. Berikutnya di sini akan saya lanjutkan untuk reference range. Nah, ketika kita sudah memperoleh hasil, kita harus paham juga apakah hasil tersebut normal atau tidak. Nah, untuk nilai normalnya ya, ini nilai normal. Jangan langsung kita membaca CKMB kurang lebih dari 24 unit per liter. Nah, atau 0,4 mikrokat per liter. Ini tidak boleh ya. Jadi kita baca instruksinya lebih dahulu di sini. Myocardial infarct atau kerusakan jantung, infak jantung atau henti jantung, serangan jantung, apapun yang berkaitan dengan kerusakan otot jantung, maka yang terjadi adalah orang dengan risiko myocardial infarct jika ya beberapa hal di bawah ini sudah termasuk 3 hal di bawah ini ya. Maksudnya gini, yang ada di bawah ini ya adalah kejadian jika orang tersebut mengalami infak. Artinya ini adalah tidak normal. Oke. Jadi CK wanita tidak normal jika 190 unit per liter. CK laki-laki ya, CK wanita lebih dari 167 unit per liter, ini tidak normal. Atau CKMB lebih dari 24 unit per liter, ini adalah kondisi tidak normal atau kondisi myocardial infarct. Jadi perhatikan, nilai normalnya adalah kurang dari ini. Oke, baik, itu sekilas tentang CKMB ya. Kita bertemu di lain kesempatan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.